Aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi padaku. Aku termasuk orang yang selalu berpikiran positif jika menyangkut hal-hal mistis. Dan aku selalu merasionalkan pikiranku dan berpikiran logis. Misalnya, terdengar pintu terbuka sendiri. Mungkin itu angin. Tiba-tiba saja ada benda jatuh. Mungkin itu tikus. Selalu seperti itu. Sampai hari itu pun tiba. Namaku Agung. Aku tinggal di sekitaran daerah Antapani. Pekerjaanku adalah seorang desainer grafis untuk sebuah perusahaan agensi. Aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi padaku. Aku termasuk orang yang selalu berpikiran positif jika menyangkut hal-hal mistis. Dan aku selalu merasionalkan pikiranku dan berpikiran logis. Misalnya, terdengar pintu terbuka sendiri. Mungkin itu angin. Tiba-tiba saja ada benda jatuh. Mungkin itu tikus. Selalu seperti itu. Sampai hari itu pun tiba. Namaku Agung. Aku tinggal di sekitaran daerah Antapani. Pekerjaanku adalah seorang desainer grafis untuk sebuah perusahaan agensi. Meskipun pekerjaanku terlihat mudah, hanya membuat poster, mendesain, tapi percayalah, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Deadline yang harus dikejar, belum lagi ada revisi karena feedback dari klien yang harus dikerjakan saat itu juga. Atasanku yang menunggu hasil revisian dan terus mengomel, atau bahkan WA aku yang banyak notifikasi dikejar kerja. Mau mengeluh pun tidak bisa. Ya, namanya juga pekerjaan. Dan ini resiko pekerjaanku. Mau bagaimana lagi? Sebenarnya ada hal yang seharusnya memudahkanku, yaitu dengan mempunyai laptop atau komputer di rumah. Namun karena masalah ekonomi ketika itu, aku harus menjualnya. Sehingga kini, jika ada revisi atau pekerjaan mendadak, maka membuatku harus kembali ke kantor. Karena semua aset dan lainnya ada di komputer kantor. Dan kantorku berada di sekitaran daerah Setiabudi. Ya, lumayan jauh dari rumahku. Sampailah pada hari itu. Aku ingat saat itu hari Kamis, malam Jumat. Ketika aku baru saja sampai di rumah, selesai makan malam, ada notifikasi masuk ke handphoneku. Dari bosku yang bilang ada feedback dari klien bahwa desainku yang tadi siang ku buat direvisi. Ada tone warna serta penambahan materi yang diubah katanya. Dan besok pagi harus naik. Dan revisiannya harus masuk malam ini sebelum jam 10 untuk approval klien. Kulihat ketika itu jam 7:30 malam. Mau tidak mau, aku pun harus pergi ke kantor untuk revisian. Aku pamit pada ayah dan langsung mengendarai motorku pergi ke kantor. Saat itu cuaca sedang tidak bagus. Angin dingin dan langit tampak mendung. Sepertinya akan turun hujan. Singkat cerita, aku sampai di kantor dan langsung membereskan pekerjaan revisian itu. Sekitar jam 9:30 malam,
pekerjaanku selesai. Setelah aku kirim, aku menunggu sejenak kalau ada revisi lagi. Ada pesan masuk. Dan ketika aku baca notifikasinya, itu dari bosku yang bilang tidak ada revisi lagi, sudah oke. Syukurlah, sekarang aku bisa pulang. Oke. Aku pun lalu buru-buru pulang karena ketika itu kulihat gerimis sudah mulai turun. Sebelum akhirnya hujan besar, aku pun segera tancap gas motorku. Dari kantorku di Setiabudi, melewati jalan Cipaganti, lanjut ke Pasupati, turun di Gedung Sate, dan lanjut ke Jalan Supratman. Jalan ketika itu sangat sepi. Hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Padahal saat itu masih jam 10 malam. Cukup aneh, tapi ya sudahlah. Aku lanjut mengendarai motorku sampai di depan sana. Aku melihat ada seorang bapak-bapak memakai kemeja, celana panjang, warnanya tidak terang, agak gelap, sedang sibuk di sisi trotoar jalan, berdiri membungkuk membelakangiku, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Aku hentikan motorku tepat di sebelah bapak itu, dan dia kini terlihat sedang jongkok meraba-raba ke trotoar jalan. Aku pun coba bertanya, "Pak, punten Pak, Bapak lagi ngapain ya? Ada yang bisa saya bantu Pak?" Bapak itu belum menoleh padaku. Dari gerak-geriknya, dia sepertinya sedang mencari-cari sesuatu. Aku pun turun dari motor dan lebih mendekatinya. Karena cukup gelap di sana, aku menyalakan lampu flash di handphoneku. Lalu aku tepuk pundaknya. "Pak, lagi cari apa? Mau saya bantu?" Dan seketika itu, bapak itu menengok ke arahku. "Bantu cariin mata saya." Astaga! Ketika berbalik, kulihat mata bapak itu bolong. Bola matanya tidak ada. Hanya ada darah yang mengalir dari lubang matanya yang bolong itu. Tangannya berusaha menggapai-gapai badanku, mencoba berdiri dan meraihku. Kontan aku langsung loncat menjauh dan langsung menaiki kembali motorku. Aku kendarai motorku kencang, berusaha pergi dari tempat itu. Ketika lanjut berjalan, entah halusinasiku saja, sosok bapak itu kini terlihat lagi di pinggir jalan, di jalan yang berbeda. Berdiri kaku dengan bola matanya yang bolong. Aku lewati bapak itu dan beberapa meter kemudian, sosok bapak itu terlihat lagi.
berdiri di pinggir trotoar jalan, menatapku dengan bola matanya yang bolong. Sampai 3 kali aku lihat sosok bapak itu berdiri di pinggir jalan yang berbeda. Aku coba fokuskan diriku, tidak melihat kemana-mana. Dan akhirnya aku pun sampai ke rumah. Buru-buru aku masuk ke dalam rumah, lari ke kamar. Dan ketika itu ayahku yang membukakan pintu sempat kaget melihatku panik. Dan dia sempat bertanya kenapa. Namun aku tidak menjawabnya. Badanku gemetar. Wajah bapak itu masih terbayang di kepalaku, membuat kepalaku jadi pusing. Dan semakin lama semakin berat. Hingga aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku merasakan ada jari seperti jempol yang memegang bola mataku. Rasanya seperti mimpi tapi terasa nyata. Kamu bisa bayangkan dan rasakan ada jari yang menyentuh bola matamu yang sedang terpejam. Jempolnya memain-mainkan bola mataku dan perlahan aku pun membuka mataku. Dan ketika ku buka mataku, teriakanku pun tertahan ketika aku melihat di depanku sosok bapak dengan mata yang bolong itu sedang duduk melihat ke arahku. Dan kedua tangannya memegang pipiku dan jempol matanya di mataku. Wajahnya seakan mencari-cari wajahku dan berkata, Katanya mau bantu cariin mata saya. Aku teriak sekencang-kencangnya, meronta dan lari dari tempat tidurku. Ketika keluar kamar dan kulihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Ayah langsung menghampiriku dan melihat ada yang ganjil. Dia lalu membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang sepertinya mengikutiku itu. Untungnya setelah itu sosok itu tidak muncul lagi. Ayah hanya bilang, aku diikuti hantu. Dan dia pun bilang sudah tidak usah dibahas lagi. Yang sudah terjadi, yang sudah saja.